الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته جميع سادتنا أعلى بعليه خصوصا محن معنا ولبك وشبيك والذنب لفرط واختار جميع عبدك الصالحين وعليك المقربين أن الله يغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأزواجنا وذريتنا ونوينا حضرنا واستمعنا في هذا المجمع وفي هذا المجلس قامنا وأسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي مكرمنا بأنوار الإيمان والإسلام بأنوار المحمدية ونصلي ونسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini, duduk di sini, bertawajuh di sini untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjalanannya Rasulullah dan siapa pula warganya Rasulullah dan siapa pula sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas siapa nasabnya atau kakek-kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Ismail alaihi salam, dan siapa pula nasab-nasab dari istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah membahas pula siapa anak-anak, paman-paman, sepupu-sepupu, bibi-bibi dan bahkan istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu telah kita bahas. Dan alhamdulillah pertemuan sebelumnya kita telah membahas siapa istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama biasa kita kenal dengan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua yaitu Saudah binti Zam'ah, dan yang ketiga Aisyah bin Abi Bakar Siddiq, dan yang keempat Hafsah bin Umar bin Khattab. Adapun sepakat para ahli sirah bahwasanya istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyidatuna Khadijah. Dan adapun masalah Sayyidatuna Aisyah atau Saudah, intinya yang pertama kali dikumpuli atau serumah dengan Rasulullah setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah itu Saudah binti Zam'ah. Yang mana Saudah ini sebagaimana pertemuan sebelumnya orangnya nih bahasanya tuh berumur sudah, ada anum lagi. Nah itu Saudah binti Zam'ah. Kemudian yang ketiga yaitu Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah diakad atau dikhitbah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umur 6 atau 7 tahun dan serumah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umur 9 tahun. Dan itu 3 istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan sebelumnya juga kita telah membahas bahwasanya Rasulullah juga mempunyai istri daripada anaknya Sayyidina Umar ibn Khattab, yaitu yang bernama Hafsah. Yang mana sebagaimana pertemuan sebelumnya, Hafsah ini adalah salah satu istri yang pernah ditalak atau dicerai oleh Rasulullah, akan tetapi dirujuk lagi oleh Rasulullah.
Kenapa? Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Panazala Jibril." Nabi Jibril malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, "Innallaha tabaraka wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'muruka, memerintahkan engkau wahai Muhammad, antaraji'a Hafsah, untuk merujuk Hafsah." Jadi setelah dicerai kadalawas dibalikin Nabi lagi. Fa innaha sawamah qawamah. Karena apa? Karena alasannya jar Jibril, Hafsah itu orangnya ahli sembahyang. Hafsah itu orangnya puasa terus. Itu alasan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merujuk Hafsah. Adapun ada juga di dalam satu kabar yang mengatakan rahmatan lil Umar. Karena apa? Karena rahmat untuk Sayyidat Umar. Jadi Hafsah ini anaknya Umar ibn Khattab. Jadi ketika itu setelah ditalaknya si Hafsah, maka kada nyaman Sayyidina Umar nih lawan Rasulullah. Maka rasa kada nyaman tadi itu, maka disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membulik kepada Hafsah supaya rahmat atau kasih sayang kepada Sayyidatuna Umar. Wa tufiya sanah 50 wa 40 dan Hafsah ini meninggal tahun 45 Hijriah. Jadi setelah wafatnya Rasulullah tahun ke-11, selang beberapa tahun sampai sekitar 34 tahun, maka meninggal Hafsah tadi. Adapun yang kelima, cuman yang kelima inilah lain istri yang kelima. Cuman urutannya dari yang kita kelima istri Rasulullah. Kenapa? Karena urutan-urutan itu sampai sebagian ulama berpendapat ada yang habis Sayyidatuna Aisyah ini, ada yang habis ini. Berbeda pendapat masalah itu. Akan tetapi sepakat ahli surah bahwasanya istrinya Rasulullah itu ada 11. 11 yang dikumpuli. Adapun yang kada dikumpuli lebih dari 11. Imbah nikah lawan Rasulullah kadalawas langsung dicerai. Itu nanti dibahas oleh Habib Alwi di sini. Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Adapun istri yang kelima yaitu yang bernama Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Ummu Habibah. Ummu Habibah ini biasanya amun julukan kita bahasa Indonesianya mamanya Habibah. Namanya lain Habibah, cuman karena bisi anak pertama Habibah maka digelari dengan mama Habibah, ya kada? Itu sunnah tuh. Kayak Rasulullah di karangan para sahabat waktu sebelum menjadi nabi, beliau dijuluki dengan Abu Qasim, abahnya Qasim. Kenapa? Karena anak pertama Rasulullah laki-laki bernama Qasim. Itu sunnah hukumnya. Ummu Habibah dipanggil dengan Ummu Habibah, yang mana namanya sebetulnya Romlah. Ada yang mengatakan Romlah, ada yang mengatakan Hindun binti Abi Sufyan. Abu Sufyan ini adalah pamannya Rasulullah. Abu Sufyan adalah orang yang berpengaruh atau orang yang sangat memusuhi Islam. Kemudian setelah selang beberapa tahun ternyata didapati anaknya Abu Sufyan, yang asalnya Abu Sufyan ini sangat memusuhi Islam, ternyata anaknya masuk Islam. Dan masuk Islamnya bahkan kata para ulama sirah ada yang mengatakan terang-terangan. Maka di situ Abu Sufyan murka, marah kepada Ummu Habibah atau yang dikenal dengan namanya Romlah. Dan Romlah ini mempunyai seorang suami namanya Ubaidillah bin Jahash. Nah, ketika Ummu Habibah dan Ubaidillah tadi berada di kota Makkah, karena Abu Sufyan mengetahui anaknya masuk Islam, maka tambah sangit Abu Sufyan. Kemudian kadalawas tiba-tiba menantunya masuk Islam lagi. Maka di situ siksaan yang diterima oleh Ummu Habibah dan suaminya sangat berat. Sampai tahun ke-7 Hijriah atau sebelum 7 Hijriah itu Ummu Habibah dengan suaminya berangkat sekitar rombongannya itu sekitar 70 orang ke kota Habasyah, ke negeri Habasyah yang berada di Afrika. Kenapa? Karena Rasulullah hijrah 3 kali.
hijrah ke Habasyah 2 kali, yang terakhir hijrah ke Madinah. Akan tetapi di situ hijrah yang pertama dan yang kedua Rasulullah kada 4 hijrah. Kada 4 hijrah. Akan tetapi sahabat diberikan hijrah. Kenapa? Karena waktu itu siksaan yang berada di kota Makkah sangat berat. Maka di situ Rasulullah memerintahkan, mengizinkan para sahabat yang mana waktu itu disiksa dengan saking brutalnya untuk hijrah ke Habasyah. Maka pergilah Ummu Habibah dengan Ubaidillah bin Jahash tadi bersama suaminya ke negeri Habasyah. Di Habasyah lahirlah anak yang bernama Habibah. Jadi Romlah bin Abi Sufyan ketika di Habasyah lahir seorang anak bernama Habibah, maka dipanggil Ummu Habibah. Maka ketika Ummu Habibah tadi berada di kota atau di negeri Habasyah, beliau bermimpi bahwasanya Ubaidillah bin Jahash tadi itu mukanya buruk rupa. Mukanya buruk rupa di dalam mimpinya. Maka di situ terbangun Ummu Habibah dan berprasangka dan dengan prasangka yang aneh. Maka tidak lama didapati esok harinya bahwasanya suaminya keluar daripada Islam. Jadi di sini Ummu Habibah ketika disiksa di negeri Arab di kota Mekah, maka keluar bersama suaminya ke kota Habasyah. Ketika berada di kota Habasyah, tiba-tiba suaminya keluar dari Islam. Jadi di sini bahasanya tekanan yang diberikan, musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Ummu Habibah, 2 tekanan. Yang pertama tekanan dari orang tuanya sendiri, yang kedua dari suaminya. Dan waktu itu bukan berada di kampung sendiri, negeri Habasyah. Karena negeri Habasyah ini jauh milnya dan bahkan sampai menyeberangi laut. Nah, di situ Ummu Habibah bingung. Gundah Ummu Habibah di situ. Cuman Ummu Habibah di situ dia sabar atas cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tidak lama setelah kemurtatan tadi suaminya tadi itu, maka kalau bahasanya tuh habis masa iddah. Karena apa? Karena di dalam hukum fikih apabila ada suami istri Islam kemudian murtad salah satu dari keduanya, maka di situ seakan-akan talak berlaku. Talak berlaku ketika habis masa iddah, maka bukan lagi suami istri. Nah, di situ ketika selesai masa iddah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirim surat dari utusannya kepada raja yang berada di kota Habasyah. Sampai ke raja kota Habasyah, maka dikirimlah bahwasanya surat ini untuk Romlah bin Abi Sufyan yang biasa dengan julukan Ummu Habibah. Sampai di situ. Sampai surat tadi kepada Ummu Habibah. Maka ketika dibaca oleh Ummu Habibah, di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menulis atau mafhumnya bahwa saya ingin menikahi dengan Ummu Habibah. Jadi ketika Ummu Habibah mendengar surat atau membaca surat tadi dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah hendak mengawininya, maka suka benar. Bahasanya tuh sudah tekanan dari abah, tekanan dari suami, sabar di situ Ummu Habibah, kadalawas datang surat dari Rasulullah bahwa saya ingin menikahi dengan Ummu Habibah. Maka ketika itu Ummu Habibah memakai perhiasan yang mana surat tadi dikirim oleh perwakilan atau utusan dari Raja Habasyah. Ketika sampai surat tadi mengabarkan bahwasanya keinginan Rasulullah untuk menikahi beliau, maka perhiasan yang ada di tubuh Ummu Habibah diberikan kepada orang yang memberikan kabar gembira tadi. Makanya orang Arab itu biasanya apabila ada kabar gembira, contoh misalkan kayak tadi, contoh hari lahirnya Rasulullah ketika lahir itu budaknya Abu Jahal mengabarkan bahwasanya keponakannya seorang laki-laki. Maka ketika itu senang, saking senangnya sampai memerdekakan budak. Jadi misalkan ada kabar gembira datang kepada kita, beri hadiah, itu sunnah. Itu kebiasaan dari negeri Arab dari sebelum Rasulullah SAW dan bahkan setelah Rasulullah masih diamalkan.
Kemudian ketika mendengar kabar gembira tersebut, maka raja yang berada di kota Habasyah memberikan mahar atau memberikan hadiah kepada Ummu Habibah sebagai maharnya Rasulullah, yaitu sebanyak 400 dinar atau 400 dirham kalau ingat ulun. Nah, sekadar segitu. Kemudian setelah itu maka menikahlah Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah, waktu itu berada di tahun 7 Hijriah. Wa wali nikahiha Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan adapun wali nikahnya ketika itu adalah Utsman bin Affan. Kenapa Utsman bin Affan? Karena Utsman bin Affan ini masih mempunyai kerabat atau saudara atau nasab bersama Ummu Habibah. Bahasanya itu keluarga parak masih. Makanya Sayyidina Utsman menjadi wali di situ. Wali nikahnya. Wa tufiyat radhiyallahu anha sanah 44. Dan adapun beliau meninggal adalah tahun 44 Hijriah. Jadi amun tadi siapa? Sayyidatuna Hafsah meninggal tahun 45, amun Ummu Habibah meninggal tahun 44. Itu masalah Ummu Habibah. Adapun istri pembahasan kita yang keenam adalah tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah. Rasulullah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ummu Salamah julukannya. Cuman nama aslinya Hindun bin Umayyah binti Umayyah. Jadi Hindun binti Umayyah radhiyallahu anha. Wa matat sanah isnatain wa sittin, dan meninggal beliau tahun 62 Hijriah. Tahun 62 Hijriah wa hiya akhiruhunna mautan, dan beliau ini adalah istri yang terakhir wafat. Jadi Rasulullah ketika beliau menikah itu mempunyai istri sekitar 11. 2 istrinya Rasulullah meninggal ketika Rasulullah dalam keadaan hidup. Adapun 9 sisanya itu meninggal setelah Rasulullah sudah wafat. Dan ke-9-nya tadi itu yang paling terakhir wafat adalah ada yang mengatakan Ummu Salamah. Ada juga yang mengatakan Khadijah, Maimunah yang meninggal terakhir kali. Dan itu tahun ke-62 Hijriah. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Dan adapun yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Wa tufiya bil Madinah sanah 20, dan beliau meninggal tahun 20 Hijriah. Jadi setelah wafatnya Rasulullah tahun 11, kadalawas 9 tahun wafat Zainab binti Jahsh. Wa awwala man hamala ala Na'ash, dan beliau adalah orang yang pertama kali setelah meninggalnya diangkat pakai keranda. Kan bahasanya itu kan bahar itu diangkat biasa aja, diangkat anak kubur. Cuman beliau ini adalah orang yang pertama kali ketika dari rumah hendak dibawa ke kubur diangkat pakai keranda, sidin yang pertama kali, yaitu Zainab binti Jahsh. Kemudian adapun yang ke-8, Juwairiyah binti Harith. Thabit fi ghazwatil Bani Mustalik. Thumma ittalaqaha sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajaha wa tufiyat sanah 56. Dan yang ke-8 adalah Juwairiyah bin Harith, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Watufiya, dan beliau meninggal pada tahun 56. Kemudian yang ke-9 Maimunah binti Harith radhiyallahu anha, khalah Khalid bin Walid, bibinya Khalid bin Walid. Amun kita rancak mendengar nih bahwasanya ada yang dijuluki dengan Saifullah, pedangnya Allah. Siapa gerang sidin tuh? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu bisi bibi yang bernama Maimunah binti Harith. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi bibinya Khalid bin Walid. Wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan bibinya Abdullah bin Abbas juga. Jadi sudah bibinya Khalid bin Walid, bibinya Abdullah bin Abbas. Wa hiya akhiru man tazawwaja sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah istri terakhirnya Rasulullah
Jadi Rasulullah tuh kawin. Yang terakhir dinikahi Sidin siapa? Juwairiyah Maimunah binti Harith. Wa tufiya sanah ihda wa khamsina wa qila sanah sitta wa sittin. Beliau meninggal tahun 51, ada yang mengatakan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau meninggal tahun 66 Hijriah. Itu sedikit dari istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah juga dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha, man walada Haruna alaihi salatu wassalam. Yang mana beliau ini, Safiyah ini adalah keturunannya dari Nabi Harun. Sabit min Khaybar fa'ataqaha sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau ini termasuk dari rampasan perang. Kan biasanya kan kalau perang, amun di dalam hukum ghanimah atau di dalam hukum perbudakan, wah ini kada ada budak lah. Cuman amun masih hendak budak awak. Contoh, waktu zaman Nabi itu ketika berperang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasukan muslimin dengan kafir Quraisy, atau berperang dengan bebuhan Nasrani, atau berperang dengan bebuhan Yahudi, itu ketika di dalam perperangan apabila mendapati istri atau anak perempuan itu otomatis langsung jadi budak. Contoh misalkan, aku hendak diisi budak ya. Kayak apa caranya? Tulak Palestina nih. Perang di situ lawan Bani Israil buan Yahudi. Kalah bubuannya, dapat bibinian atau kanakan halus, itu jadi budak sudah. Langsung jadi budak. Cuman karena di situ ada pulang suara dari HAM, hak asasi manusia, ada boleh pulang ya. Cuman amun dari segi hukum Islamnya jadi budak. Nah, dan beliau ini ketika itu di dalam perang Khaybar, Safiyah tadi salah satu tawanan perang, dan beliau menjadi budak. Kemudian dibebaskan oleh Rasulullah. Setelah dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maharnya apa? Maharnya pembebasan budak tadi. Jadi asalnya budak, hendak dinikahi Nabi, maharnya apa? Pembebasan dari budak. Wa ja'ala atqaha shadaqah, dan beliau menjadikan pembebasan budak itu sebagai mahar. Wa tufiyat sanah khamsin, dan beliau meninggal pada tahun 50 Hijriah. Adapun yang terakhir, wa tajawaza sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Huzaimah ummul masakin. Beliau menikah dengan Zainab binti Huzaimah yang mana dikenal dengan ummu masakin, atau biasanya dikenal dengan mamanya orang fakir miskin. Kenapa dikenal dengan namanya orang fakir miskin? Karena pada waktu itu beliau Zainab binti Huzaimah tadi sangat dekat dengan orang fakir miskin. Parak benar dengan fakir miskin. Orang fakir miskin parak benar. Sidin kan akan bergaul dengan lain, fakir miskin terus. Ada duit sedekahkan fakir miskin, ada duit sedekahkan fakir miskin, sampai dijuluki dengan ummul masakin, mamanya pada orang miskin, radhiyallahu anha. Sanah salasa minal hijrah, yang mana Rasulullah meninggal tahun ketiga dari Hijriah. Dan beliau tidak begana atau berdiam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa syahrain aw thalathata wa matat. Setelah Rasulullah menikah dengan Zainab tadi, kadalawas meninggal. Paling sekitar 2 bulan atau 3 bulan aja, sedin. Makanya orang yang meninggal waktu zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan istri beliau itu Sayyidatuna Khadijah. Meninggal berdahulu nih. Sebelum Nabi meninggal sudah Sayyidatuna Khadijah. Yang kedua Zainab binti Huzaimah. Itu adalah semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'i thabatat bitahqiqi dukhulihi bihin wa ma'asyiratihim lahun. Dan semua tadi yang 11 tadi sepakat para ulama bahwasanya semua tadi itu adalah
adalah istri-istri ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkumpul dengan Nabi. Wa quburuhunna ma'rufah bil baqi, dan seberataan istrinya Rasulullah tahu kita berataan di mana dikuburkan, di Baqi, seberataan di Baqi. Illa Sayyidatuna Khadijah fa innaha bil Juhun, dan adapun Sayyidatuna Khadijah itu dikuburkan di Hajun, atau biasanya kita kenal dengan Ma'la, yang berada di kota Mekah. Wa Sayyidatuna Maimunah fa innaha biwadi Syaraf. Dan adapun istri kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikuburkan pisah dengan istri yang lain yang bernama Maimunah, yang mana dikenal dengan Wadi Saraf qabla Wadi Fatimah bi qurbil Mekah. Wadi Saraf ini amun kita biasanya ziarah ke kota Mekah, itu ada namanya Wadi Fatimah, dan Wadi Saraf itu sebelum Wadi Fatimah, yang mana dekat dengan kota Mekah. Itu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dikumpul oleh Nabi. Adapun istri-istri yang kada pernah dikumpul oleh Nabi ada sekitar beberapa orang. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Fatimah bint Dhahak wa khairuha sallallahu alaihi wasallam hina nazalat ayatut takhyir fakhtarat ad-dunya wa faraqaha sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bisi bini yang bernama Fatimah binti Dhahak. Siapa gerang sedini ketika turun ayat khiyar atau ayat khiyar, maka di situ istri Rasulullah dikumpulkan berataan. Istri Rasulullah dikumpulkan berataan, maka dipilih hendak aku kah jar sedin hendak dunia. Amun hendak aku harus pasrah dengan kemiskinan, harus pasrah dengan keadaan. Cuman amun hendak dunia silahkan pilih dunia, cuman dengan syarat pisah lawan aku jersidin. Maka ada ketika berkumpul 9 atau lebih 10 istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan, maka perempuan tadi yang bernama Fatimah tadi memilih untuk dunia. Wahai Rasulullah, ulun kada hendak hidup miskin jana, ulun hendak dunia. Maka diberi oleh Rasulullah duit. Banyak benar duitnya. Bahasanya tuh sampai sugih miliaran. Cuman syaratnya pisah dengan Nabi. Berpisah lawan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicerai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kanat ba'da dzalika, kemudian setelah jelang waktu yang sangat lama, tidak dikatakan oleh para sahabat, kada lawas menemui ada salah satu sahabat bertamu lawan perempuan tadi. Di mana? Di kota Yaman, di negeri Yaman. Dan perempuan tadi itu lagi mengambil atau memungut tahi unta. Jadi gawiannya mengambil tahi unta nih, pasan pupuk kayak itu. Ambil tahi unta. Gara-gara apa? Gara-gara memilih dunia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Fatimah binti Dhahak. Itu sedikit dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi istri Nabi yang bernama saudaranya Dihyah Al-Kalbi. Ada juga yang bernama Khawlah binti Hudzail, dan ada juga yang bernama Asma bintu Ka'ab. Insyaallah ini akan kita bahas dengan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan kita hadir di sini, duduk di sini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, taufik serta inayahnya, dan dijadikan kita orang yang faham, dijadikan kita orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tambah jauh daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita dalam keadaan taat kepada Allah, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan sebab kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi niyyah wa kama salafuna salih. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وبركة في العمر وسعادة في الجسد وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهوة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب وأمانا من الأذى فنصيب الجنة وارزقنا النظر إلى وجه الكريم. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.